Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aprilia dari kelas KPI 2A dengan nomor NIM 12512900044 yang akan menjelaskan mengenai epistemologi ilmu komunikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menjelaskan epistemologi adalah cabang filsafat yang menjelaskan dasar, cara memperoleh, serta batas-batas pengetahuan. Merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematik dengan metode tertentu untuk menjelaskan suatu gejala. Sementara itu, komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok agar saling memahami. Dikutip dari jurnal Epistemologi Filsafat, karya Suci Nirwani, Muhammad Rizky, Nadia Mulyani, Tria Oktariska, Syarul Sori, dan Alam Harapan pada halaman 283-284 beliau menjelaskan, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme pengetahuan dan logos ilmu, yaitu cabang filsafat yang mengetahui asal-usul, hakikat, sifat, dan jenis pengetahuan, serta hubungannya dalam keberadaan dan keyakinan. Pengetahuan diperoleh melalui berbagai metode seperti induksi, deduksi, dan pendekatan ilmiah. Jurnal Landasan Epistemologi Komunikasi Islam, karya Hasnun Jauhari Ritangga, halaman 280 beliau menjelaskan, epistemologis dalam bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, episteme yang berarti knowledge atau ilmu pengetahuan, dan logos atau logi yang berarti teori. Dengan demikian, secara etimologis, epistemologis dapat diartikan theory of knowledge atau teori ilmu pengetahuan. Ketiga, ada jurnal yang berjudul Komponen Filsafat dalam Ilmu Komunikasi, karya Nila Nurkarisna. Pada halaman 27 beliau memaparkan, epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan gagasan pengetahuan manusia. Epistemologi pada dasarnya adalah cara bagaimana pengetahuan disusun dari bahan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu suatu kegiatan berdasarkan perencanaan yang matang dan mapan, sistematik, dan logis. Yang keempat, jurnal yang berjudul Epistemologi Kajian Dakwah dan Ilmu Komunikasi, karya Kamaruzaman, pada halaman 89, beliau menjelaskan, epistemologi dakwah dalam ilmu komunikasi adalah kajian tentang pengetahuan dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta proses penyampaian pesan ilahi dari da'i kepada mad'u agar diamalkan dalam kehidupan. Yang dimaksud da'i adalah si penceramah ini atau si penyampai pesan, sedangkan mad'u adalah orang yang mendapatkan pesan tersebut, dan sangat berpengaruh dalam ilmu komunikasi, epistemologi, ilmu dakwah ini. Menurut kesimpulan yang saya dapat ambil dari jurnal yang telah saya baca ini adalah bahwasanya epistemologi adalah kajian, cara, dan asal pengetahuan, kebenaran pengetahuan yang diambil melalui metode ilmiah. Dalam ilmu komunikasi dan dakwah, epistemologi menjelaskan bahwasannya karena pengetahuan dibangun dan disampaikan dengan sumber yang benar agar dapat dipahami dan diamalkan. Selanjutnya dari para ahli dalam buku Filsafat Ilmu, karya W. Hendy Azwar Mulyono, pada halaman 113-114, beliau memaparkan, bahasan mengenai epistemologi dalam banyak hal sudah mulai dijelaskan dalam lembaran awal sampai detik ini. Dan beliau menjelaskan epistemologi dibagi menjadi dua, episteme pengetahuan dan logos ilmu. Disebut sebagai teori pengetahuan yang secara mendasar menelaah karakteristik dan macam-macam pengetahuan. Bagaimana hubungan pengetahuan dengan kebenaran dan bagaimana pula penyusun pengetahuan yang benar. Di halaman berikutnya dijelaskan bahwasanya epistemologi juga mempelajari tentang watak, sifat-sifat, dan batasan-batasan berlakunya dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, seorang ahli juga mengatakan dalam bukunya Ilmu Filsafat, karya Iu Rusliana, pada halaman 104, 107, sampai 109, beliau memaparkan tentang pemikiran epistemologi Al-Ghazali. Upaya mencari ilmu beliau ada 3 bagian. Yang pertama, indera, tahap awal. Beliau mengamati. Yang kedua, akal, beliau mengolah atau memahami. Yang ketiga, hati atau qalb, yaitu mencapai kebenaran yang hakiki. Beliau merasakan dari indera yang beliau lihat, dan dari akal yang beliau terima, dan dari hati, dari hati tersebutlah beliau mengamalkan. Kalau dikaitkan dengan ilmu komunikasi, informasi yang diterima lewat indera, yaitu dengan media atau komunikasi, kaitkan dengan ilmu komunikasi atau Imam Ghazali lewat indera, yaitu zaman sekarang bisa lewat media dan komunikasi, bisa saja itu salah. Maka dari itu kita perlu akal untuk menganalisis pesan yang sampai kepada kita. Dan yang ketiga
adalah perlunya hati, spiritual, etika, nilai. Bagaimana kita mengambil pesan yang telah sampai kepada diri kita. Ada dari seorang ahli juga dalam bukunya Ilmu Filsafat, karya Prof. Dr. Alo Liliweri, MS, pada halaman 118 sampai 180, Beliau menjelaskan apa itu epistemologi. Epistemologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logi adalah cabang filsafat yang terkait dengan teori pengamatan. Epistemologi adalah studi tentang sifat, pengetahuan, pembenaran, dan rasionalitas keyakinan. Halaman 319 beliau menjelaskan mengapa epistemologi itu sangat penting, karena epistemologi ini pelajaran yang sangat kuno dan banyak orang tidak mengetahui apa itu epistemologi. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk mempelajari atau mengamalinya. Yang keempat, ada seorang ahli juga memaparkan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya serta Perspektif Islam, karya Rahmat Kriantono. Dalam halaman 141, beliau memaparkan epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berartikan episteme, pengetahuan, dan logos, teori, yakni cara mencari dan mendapatkan pengetahuan. Definisi tersebut telah dikutip dari beberapa ahli juga, yaitu Effendi 2003, Mudif 2010, dan lain-lain. Beliau juga memaparkan bahwasanya epistemologi bisa bekerja berdasarkan pengetahuan yang diterima secara umum oleh masyarakat, disebut common sensus pra-ilmiah. Selanjutnya, yang kelima dari para ahli juga memaparkan dalam bukunya yang berjudul Filsafat Komunikasi, karya Dr. Faustian Esos MM, MIKOM, dan Asos Prof. Dr. Rudianto MSI. Dalam halaman 131, beliau menjelaskan, epistemologi merupakan cabang filsafat yang menjelaskan asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Ada seorang ahli juga yang mengatakan dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu Komunikasi, Pengantar Ontologi, Epistemologi, dan Aksinologi, karya Dr. Dani Fardiansyah, MSI, dan Erna Ferbianti, SSI, MSI, halaman 73 sampai 74. Lagi utamanya mengupas teori tentang pengetahuan. Ambil dari bahasa Yunani, yaitu episteme pengetahuan, logos teori. Epistemologi mengkaji hakikat ilmu secara struktural sehingga akhir-akhirnya diharapkan dapat memberikan gambaran mana cara membangun pengetahuan di ilmu pengetahuan. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari penjelasan para ahli bahwasannya epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari teori, dasar-dasar, pengetahuan, batasan manusia. Epistemologi ini sendiri diambil dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua. Yang pertama episteme, yaitu pengetahuan, dan logos, yaitu teori. Jadi makanya episteme sering disebut dengan theory of knowledge atau teori ilmu pengetahuan. Metode ini menganut beberapa aliran. Yang pertama, menggunakan metode ilmiah, yaitu disusun secara sistematik, objektif, perencanaan yang logis dan matang. Juga aliran utamanya itu ada rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme ini kan akar rasio sebagai objek utama yang berperan. Empirisme ini mengutamakan indera alat untuk menggapai suatu ilmu, seperti indera penglihatan, akal, dan lain sebagainya. Epistemologi kaitannya dengan ilmu komunikasi adalah bagaimana cara orang menyampaikan pesan tersebut dengan supaya tidak terjadi namanya miscommunication ataupun selainnya, pahami dan tidak menimbulkan konflik sesama manusia. Unsur utamanya ini diambil dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana seorang untuk mengambil atau menyampaikan sebuah dakwah yang baik dan benar. Kesimpulan yang paling sederhana, jika ontologi membahas tentang apa, ada epistemologi membahas bagaimana kita mengetahui dan membuktikan dari apa yang ada tersebut. Setelah saya mempelajari dan mentelaah, menusuri dari jurnal maupun dari buku, ternyata epistemologi komunikasi ini sangat penting, khususnya dalam kita berkomunikasi. Inilah saya diajarkan untuk berpikir lebih kritis, dapat menyaring setiap informasi yang tersampaikan kepada saya, apalagi di zaman sekarang masih yang sangat begitu mudah masuk kepada kita dalam sosial media, entah itu dari Instagram, TikTok, maupun WhatsApp, sangat mudah. Dan kita, disinilah saya diajarkan untuk lebih bijak lagi dalam mengambil atau menangkap pesan yang telah saya terima. Contohnya, saya pernah mengalaminya sendiri. Waktu itu, saya mendapatkan satu pesan dari teman saya, teman dekat, sahabat saya juga. Dia mengirimkan pesan bahwasanya ada kajian di daerah Kota Tangerang, Masjid Raya Al-Azam,
Di situ menghadiri, di sana itu ada Habib Alwi Assegaf, terus ada The Custom, ada ada Hadron Nurul Mustafa, di mana mereka mereka beliau-beliau semua tuh sangat saya tunggu-tunggu kehadirannya. Karena selama ini yang saya dapatkan tuh tempat beliau berceramah atau tempat beliau tampil itu sangat jauh sekali gitu. Dan saya tidak dapat mencakup itu. Sekarang di daerah saya diadakan itu. Dengan munculnya pesan itu saya sangat bahagia dan langsung mengambil keputusan saya ingin datang ke acara ini. Dan pas banget tanggalnya itu saya free, saya sedang tidak ada acara apa-apa. Akhirnya kami memutuskan berdua untuk ikut dan saya mengajak beberapa teman saya yang lainnya. Lucunya pas sampai sana tidak ada sama sekali acara ataupun panggung yang dibangun ataupun apa. Ternyata itu adalah AI dan saya sangat kecewa di situ. Inilah saya baru memahami arti dari epistemologi ilmu komunikasi. Sangatlah begitu penting karena zaman sekarang banyak sekali pemalsuan khususnya AI. Dari itu, saya banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan saya judul epistemologi komunikasi ini. Dari sinilah saya sangat begitu memahami arti dari meneliti terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi apapun, khususnya di ilmu komunikasi ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak kekurangan dari pemaparan yang saya terima, saya tangkap dari buku maupun dari jurnal. Terima kasih kepada dosen pembimbing telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.